Tidak seperti yang diharapkan Nalan Yanran, setelah mengatakan kondisi yang memikat, pemuda di depannya mulai gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan wajahnya yang halus dan muda berubah menjadi wajah yang menakutkan dan buas. Meskipun Xiao Yan telah menanggung ejekan yang tak terhitung jumlahnya selama 3 tahun terakhir, bahkan dia memiliki batas. Tindakan Nalan Yanran dengan kasar menginjak potongan terakhir martabat yang tersembunyi jauh di dalam hati Xiao Yan. Melihat wajah ganas pemuda itu, Yanran melompat mundur. Pria muda di sisinya mengambil kesempatan untuk mencabut pedangnya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Aku ingin membunuhmu. Meskipun giginya bergemerincing, kata-kata Xiao Yan memiliki niat membunuh yang jelas bagi mereka. Tangannya mengepal dan di dalam pupil matanya yang hitam, nyala api menyala. Yan, kamu bersikap kasar. Di atas aula, Xiao San dikejutkan oleh reaksi Xiao Yan dan buru-buru menenangkan Xiao Yan. Klan Xiao saat ini tidak akan berani berada di sisi yang salah dari fraksi awan berkabut. Meskipun tinjunya semakin kencang, Xiao Yan menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia dengan ringan mengangkat kepalanya. Perbedaannya adalah wajah ganas yang dia tunjukkan sebelumnya telah sepenuhnya digantikan oleh wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Dalam 3 tahun terakhir, Xiao Yan telah mengalami diskriminasi dan ejekan yang tak terhitung jumlahnya. Alhasil, Xiao Yan kini lebih dewasa dari sebelumnya. Mungkin keuntungan terbesarnya selama 3 tahun terakhir adalah bahwa dia telah belajar untuk mengendalikan emosinya. Melihat pemuda yang sama sekali berbeda, Geye dan Nalan Yanran tiba-tiba merasa kedinginan. Anak ini, jika dia tetap tidak berguna maka itu bukan masalah besar. Tapi jika dia mendapatkan kekuatan, maka dia pasti akan menjadi kekuatan berbahaya yang harus diperhitungkan. Geye berpikir dengan sungguh-sungguh. Xiao Yan, meskipun aku tidak tahu mengapa tindakanku membuatmu marah sejauh ini, tapi, kamu harus tetap melepaskan pernikahan. Perlahan menghela nafas, Nalan Yanran mendorong ketakutannya dan menegang wajahnya. Ingat, kunjunganku ke klan Xiao diizinkan oleh guruku, pemimpin fraksi dari fraksi awan berkabut. Sambil mengerucutkan bibirnya, Nalan Yanran berkata, dengan sedikit ketidakberdayaan, Anda dapat memahami bahwa kunjungan saya hari ini sebagian merupakan paksaan. Tetapi Anda harus memahami bahwa kenyataannya keras dan tidak ada yang adil. Meskipun itu tidak berarti banyak, Anda harus memahami perbedaan di antara kami. Kami tidak memiliki harapan untuk bersama. Mendengar pernyataan mutlak dari gadis itu, mulut Xiao Yan melengkung menyeringai, Nona Nalan. Kamu harus mengerti, di Douki Daratan, seorang wanita yang kembali ke pernikahannya akan mempermalukan pihak lawan di depan semua orang. Aku tidak terlalu peduli tentang dipermalukan, tapi ayahku. Dia adalah pemimpin klan. Jika kami menerima permintaanmu hari ini lalu bagaimana kamu mengharapkan dia untuk memerintah klan Xiao? Bagaimana klan Xiao mempertahankan pijakan di kota Wutan? Melihat pria muda yang marah itu, alis Nalan Yanran berkerut. Dia mengintip ke arah Xiao San di ujung aula, dia tampak seolah-olah dia baru saja bertambah tua. Melihat itu, dia merasa sedikit kasihan atas tindakannya dan menggigit bibirnya. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Dia berbisik, permintaan hari ini, saya sedikit sembrono. Jadi, hari ini, saya akan mengambil kembali sementara permintaan saya untuk melepaskan pernikahan saya. Tapi, kamu harus menjanjikan sesuatu padaku. Janji apa? Saya bisa menunda permintaan hari ini selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang, kamu akan datang ke fraksi awan berkabut dan menantangku. Jika saya menang maka saya akan melepaskan pernikahan di depan semua orang dan pada saat itu, Anda akan melakukan ritual kedewasaan klan Anda jadi bahkan jika Anda kalah, Anda tidak akan memengaruhi ayah Anda Xiao San atau klan Xiao. Apakah kamu menerima? Kalau kalah gitu, gak akan berpengaruh pada nama ayah. Tapi mungkin seumur hidupku, aku akan menanggung rasa malu karena kehilangan. Wanita ini, terlalu kejam. Xiao Yan merasa tidak berdaya, dia marah tetapi dia tidak dapat menemukan sumber untuk melampiaskannya. Nona Nalan, bukannya kamu tidak tahu kondisi Yan? Bagaimana Anda mengharapkan dia untuk menantang Anda? Menghina dia seperti ini, apakah itu menyenangkan bagimu? Xiao San memukul meja dan dengan marah berdiri. Xiao San Shushu, saat melangsungkan pernikahan, pasti ada orang yang memikul tanggung jawabnya. Jika bukan karena Anda, saya akan melepaskan pernikahan hari ini.
Setelah itu, saya akan mengumumkannya ke publik. Setelah diblokir beberapa kali, Nalan Yanran juga menjadi marah dan dengan dingin meneriaki Xiao Yan, karena kamu tidak ingin melukai nama Xiao San Shushu, terima tantangannya. 3 tahun atau sekarang, apakah Anda akan memilih yang pertama atau yang kemudian? Nalan Yanran, Anda tidak perlu bertindak tinggi dan perkasa. Alasan dibalik Anda melepaskan pernikahan ini adalah karena Anda tidak berpikir bahwa saya, Xiao Yan, yang hampir lumpuh, cocok dengan Anda, seorang jenius. Maafkan saya karena mengatakan hal-hal dengan jelas. Selain kecantikan Anda, saya tidak peduli tentang apapun dari Anda. Fraksi awan berkabut sangat kuat, aku akan mengakuinya. Tapi saya masih muda. Saya punya banyak waktu. Ketika saya berumur 12 tahun, saya adalah seorang douze, tetapi Anda, Nalan Yanran, ketika Anda berumur 12 tahun, berapa banyak duanki yang Anda miliki? Anda benar, saya mungkin lumpuh sekarang, tetapi sejak saya menciptakan keajaiban 3 tahun lalu, mengapa Anda berpikir bahwa saya tidak dapat mengulangi keajaiban seperti itu di masa depan? Menurutmu mengapa aku tidak bisa menjadi jenius seperti dulu? Menghadapi sikap agresif, Xiao Yan akhirnya meletus seperti gunung berapi. Wajahnya menjadi sangat serius dan kata-katanya mengejutkan semua orang di aula utama. Siapa sangka pemuda pendiam itu memiliki lidah yang tajam? Mulut Nalan bergerak-gerak. Meskipun dia sangat kesal pada Xiao Yan, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah pernyataannya. Kata-kata Xiao Yan benar, meskipun sekarang dia lumpuh, dia adalah seorang douze saat dia berumur 12 tahun. Tapi Nalan Yanran hanya 8 duanki saat itu. Lady Nalan, karena kakek Nalan, saya akan memberi Anda beberapa nasihat. 30 tahun timur, 30 tahun barat, jangan berani-berani menggertak saya karena saya miskin sekarang. Kata-kata keras Xiao Yan membuat Nalan menegang. Iya. Pepatah yang bagus, jangan berani-berani menggertak saya karena saya miskin sekarang. Putraku tidak mungkin biasa-biasa saja. Di ujung aula, mata Xiao San bersinar dengan semangat dan telapak tangannya yang berat menghantam meja, menyebabkan teh berceceran di mana-mana. Mengatupkan giginya dan menatap pria muda yang mencibir di depannya, Nalan menjadi sangat marah hingga kepalanya mulai pusing. Nalan Yanran telah dimanjakan sejak lahir dan tidak pernah dipermalukan oleh seseorang yang seumuran dengannya. Suara kekanak-kanakannya naik lagi, apa dasar Anda untuk mempermalukan saya? Bahkan jika bakat Anda sebelumnya tidak tertandingi oleh siapapun, Anda sekarang. Anda lumpuh sekarang. Oke, saya, Nalan Yanran, akan menunggu hari Anda melampaui saya. Rilis hari ini, saya tidak akan menyebutkannya lagi, tetapi 3 tahun dari sekarang, saya akan menunggu Anda di fraksi awan berkabut. Jika Anda punya nyali, tunjukkan bagaimana Anda telah mengubah situasi Anda. Jika kau mengalahkanku maka aku, Nalan Yanran, akan menjadi budakmu selama sisa hidupku. Tentu saja, jika kamu masih lumpuh 3 tahun kemudian maka kamu lebih baik mempersiapkan kontrak untuk melepaskan pernikahan kita. Melihat wajah pucat gadis itu, Xiao Yan mengejek, ini tidak akan memakan waktu 3 tahun. Aku tidak ingin kamu bahkan jika kamu memohon padaku untuk menjadi istriku. Setelah mengatakan itu, Xiao Yan mengabaikan wajah beku Yanran dan berbalik. Dengan cepat berjalan ke depan ke meja, dia mengeluarkan kertas dan mulai menulis. Tinta perlahan jatuh ke atas kertas, dan akhirnya, penanya berhenti bergerak. Tiba-tiba, tangan kanan Xiao Yan meraih pedang pendek di atas meja dan mengarahkan pisau tajam ke tangan kirinya. Segera setelah menyiapkan pedang, dia dengan tegas mengambil darah dari tangan kirinya. Tangannya yang berlumuran darah menekan kertas putih itu, meninggalkan bekas merah yang mencolok. Dengan ringan mengambil kontrak, Xiao Yan tertawa kemenangan. Ketika dia berjalan melewati Yanran, dia menghancurkan kontrak di atas meja. Jangan berani-berani berpikir bahwa aku, Xiao Yan, sangat memikirkan istri yang jenius. Kontrak ini, bukan kontrak untuk melepaskan pernikahan melainkan, aku menceraikanmu dari klan Xiao. Mulai sekarang, kamu, Nalan Yanran, tidak memiliki hubungan dengan Xiao klan. Kamu berani menceraikan aku? Melihat kontrak berdarah di atas meja, mata Nalan Yanran terbuka lebar tak percaya. Dengan kecantikan, bakat, dan latar belakangnya, telah diceraikan oleh orang cacat klan kecil. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuatnya berpikir bahwa dia sedang dalam mimpi. Dengan dingin melihat ekspresi tercengang Nalan Yanran, Xiao Yan berbalik dan berlutut di depan Xiao San. Dia memberi kotau berat,
menggigit bibirnya, dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xiao Yan benar-benar menceraikan Nalan Yanran, ketika kejadian itu menyebar, orang lain mungkin tidak mengira itu kebenaran. Mereka, yang tidak tahu apa yang terjadi, akan berpikir bahwa Nalan Yanran menggunakan latar belakang tirani untuk memaksa klan Xiao melepaskan pernikahan. Bagaimanapun, dengan kecantikan, bakat, dan latar belakang Yanran, orang cacat dari klan Xiao tidak akan pernah bisa menandinginya. Tidak ada yang akan berpikir bahwa Xiao Yan memiliki keberanian untuk menceraikan pemimpin faksi massa.